Yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini di kantor Kementerian Agama, di mana sidang isbat penentuan Idul Adha 2026 berlangsung. Ini kita masih menunggu bagaimana konferensi pers yang nampaknya sesaat lagi akan berlangsung ini. Karena tadi informasi dari jurnalis Kompas TV yang berada di sana bahwa hasil pantauan hilal sudah masuk dan saat ini sudah dirapatkan, didiskusikan dengan sejumlah pihak, baik dari perwakilan Ormas, kemudian dari Kementerian Agama dan juga dari perwakilan anggota DPR. Tampak ada Menteri Agama dan juga anggota DPR yang juga sudah menemani untuk menuju ke lokasi konferensi pers. Itu berarti sesaat lagi saudara kita akan mendengarkan hasil putusan dari sidang isbat terkait dengan penentuan Idul Adha 2026. Pak Hidayat. Pak Hidayat. Kasih. Sudah. Baik. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat merupakan forum resmi pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memberikan kepastian bagi umat Islam Indonesia dalam melaksanakan ibadah dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Penetapan ini dilakukan dengan mengintegrasikan data hisab dan hasil ru'yah hilal serta memperhatikan kriteria MABIMS. MABIMS itu artinya Menteri-Menteri Agama se-Asia Tenggara, dan prinsip wilayatul hukm, sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi rujukan bersama bagi masyarakat. Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi 8 DPR. Di sini ada Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, kemudian Sekretaris Jenderal MUI, jajaran Kementerian Agama, pimpinan ormas-ormas Islam atau perwakilannya, para pakar falak dan astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, serta unsur BMKG, BRIN, Observatorium Bosca ITB, Badan Informasi Geofisial, Planetarium Jakarta, dan tim hisab ru'yah Kementerian Agama. Adapun rangkaian kegiatan hari ini telah dimulai dengan seminar terbuka melalui kanal media sosial di Cembimas Islam. Melalui seminar tersebut telah dipaparkan dasar-dasar penetapan awal bulan Qamariyah, baik dari sisi metode maupun prinsipnya, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel bersama para narasumber mengenai hisab ru'yah dan ilmu falak dalam berbagai sudut pandang. Data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar 3 derajat 17 menit 33 detik sampai kepada 6 derajat 56 menit 58 detik, dan sudut elongasi antara 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik. Pada pelaksanaan Ru'yatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima,
hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Suudul Azka dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan, dan telah disumpah oleh Dr. Dr. Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah. Laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Amir Shah Tambunan MA selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bersama Pak Menteri, Wakil Menteri, para Dirjen, Pak mewakili Komisi 8 DPR RI, Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, secara muttafaq alaih menetapkan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam, insyaallah Idul Adha secara bersama-sama, secara serentak akan kita rayakan dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai tenda besar umat Islam yang bersama-sama pemerintah ya melakukan kerja-kerja strategis sebagai sodikul hukumah dan terus bertekad melayani umat